Korban kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara pada Senin kemarin pukul 3 dini hari waktu setempat. Hingga petang, sebagian masih dirawat intensif di RSUD Kota Pinang dan RSUD Nur Aini, Labuhan Batu Selatan. Menurut petugas RSUD Kota Pinang, kondisi terkini para korban sudah membaik. Namun, sebagian lagi masih harus dirawat dan ditangani secara intensif karena beberapa mengalami luka parah. Dari 19 korban yang dirawat di RSUD Kota Pinang, sebagian sudah dibawa oleh keluarga masing-masing dan sebagian lagi dirujuk ke rumah sakit di Rantau Prapat dan Medan untuk ditangani lebih intensif. Dan MJ Listeners, laka bus yang kemarin terjadi dan beberapa pekan terakhir memang menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Seberapa besarkah keamanan ketika penumpang menaiki bus? Kebetulan saya juga adalah penggemar bus, jadi saya juga bus mania atau semua transportasi umum, dan ini cukup mengganggu. Dan saat ini ada MJ Listeners yang bergabung di nomor 021583991123. Ada Mas Wayan Sinduranu, Ketua Bismania Community. Apa kabar Mas Wayan? Selamat siang, Iya, selamat selamat bergabung di Suara Plus siang. 62. Ya, selamat siang, Mbak Lia. Ya, gimana kabarnya? Sehat-sehat. Alhamdulillah Sehat, sehat. sehat. Ya, Iya. harus sehat Mas ya. Ya, Mas Iya. Wayan, bagaimana nih menanggapi kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa bis pada akhir-akhir ini? Komunitas Bismania tanggapannya seperti apa nih terkait kecelakaan terakhir? Iya. Kan selain di Sumatera Utara juga ada di Bali minggu lalu misalnya. Nah, Iya, benar. bagaimana tanggapannya? Ya, mungkin sebelumnya kita dari Bismania Community mau mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian musibah kecelakaan bus yang terjadi di daerah Sumatera Utara sama yang di Bali ya, yang menimpa bus pariwisata. Iya, betul. Semoga korban yang meninggal bisa diterima amal ibadahnya, serta yang sedang berurusan setelah bisa diselesaikan urusannya. Amin. Mungkin tanggapan kami sebelumnya cuma bela sungkawa itu dulu, Mbak. Iya. Jadi kalau dilihat bahwa ini kan pada kecelakaan yang terakhir itu sampai supirnya itu meninggal, bahkan kondekturnya pun meninggal dengan situasi yang kondisi yang cukup mengenaskan. Iya. Driver pariwisata akap itu kan berbeda. Kenapa untuk bis pariwisata hanya satu pengemudi, dan kalau yang akap itu ada juga driver cadangan ya Mas ya? Mohon maaf, Mbak, kurang dengar suaranya. Jadi kan kalau misalnya di bus pariwisata itu supirnya cuma satu. Kalau untuk Ya, kayak akap antar kota antar provinsi itu biasanya kan lebih dari satu, ada driver cadangan. iya. Nah ini Benar. gimana? Apa bedanya sih sebenarnya Mas? Gini, kalau untuk bis pariwisata setahu saya, karena kan kenapa ada supir cadangan, karena biasanya kan jaraknya mereka nggak jauh. Jalan sedikit istirahat, nggak ada yang dikejar kayaknya modelnya gitu. Kalau untuk bis akap kan memang dia ada timing, ada waktu, harus tiba jam berapa, membawa penumpang yang memang tujuannya bukan untuk wisata, jadi drivernya harus lebih ekstra. Kalau untuk yang wisata kadang kan misal ke Bali nih, nanti di tengah jalan dia istirahat untuk makan dulu yang nggak terbatas waktu, kemudian nanti wisata jalan sedikit, mereka berhenti untuk wisata paling nggak 1-2 jam, terus pindah tempat istirahat lagi, jadi lebih banyak istirahatnya Iya. gitu. Jadi artinya kalau ada kecelakaan yang menimpa bus pariwisata itu kemungkinannya mungkin karena lelah, karena tadi kan Mas sampaikan bahwa ada Iya. banyak berhentinya, makanya drivernya mungkin kemungkinan cuma satu karena alasan itu. Tapi kalau antar kota, antar provinsi misalnya, itu lebih dari satu karena memang jaraknya jauh. Nah, Iya. kalau masih terjadi kecelakaan untuk bis pariwisata, kira lebih ini masalahnya ada di mana ya? Kalau menurut pengetahuan sebagai pengguna bis ya Mas ya? Kalau untuk wisata, Mbak, ya wisata itu kan memang benar banyak istirahatnya, tapi faktor lelah itu pasti ada. Iya. Kadang mungkin karena faktor jadwal, Mbak. Kalau pas lagi peak season atau waktu rame, bisa-bisa bis itu nggak berhenti. Nah, kalau pariwisata biasanya
bis itu satu driver batangan, istilahnya kalau kita batangan. Jadi driver A ini cuma megang bis A. Jadi kalau bis A-nya besok habis selesai dari Bali nih balik ke Surabaya, terus dia harus nyambung jalan lagi ke Jogja, besoknya ya drivernya itu. Jadi lebih ke faktor lelah karena kurang istirahat di spare waktunya, harus jalan terus. Ya, jadi harusnya ada pengaturan jadwal gitu ya Mas ya, biar Ya, dia punya pengaturan waktu cukup jadwal, untuk istirahat. regulasinya. Iya, Benar. Itu kan juga rasanya nggak diatur, Mbak. Mereka kan jalannya harus terus-terusan. Kalau bis reguler kan memang jalannya terus-terusan, tapi kan drivernya ada yang dua. iya, berarti kan ini ada masalah juga di manajemen di perusahaan otobusnya atau Iya, saat benar. merekrut pengemudi, kemudian manajemen kecelakaan lalu lintas, baik untuk bus pariwisata dan akap ya Mas ya, berarti ya kalau kita lihat dari apa yang terjadi akhir-akhir ini. Iya. Kalau masukannya dari teman-teman di komunitas Bismania ini kira-kira apa? Untuk Kalau untuk menghindari masuk, ke depan hal-hal semacam ini tidak terjadi, karena tadi heeh, kemungkinan besar adalah kelelahan pada pengemudi atau heeh, driver. iya. Jadi kalau mungkin untuk masukan dari kita, Mbak ya, mungkin dari segi manajerial lebih diatur lagi kondisi fisik driver, kemudian juga ada support lah mungkin dari perusahaan seperti vitamin atau apa gitu, pengaturan liburnya, pengecekan kendaraan yang benar-benar layak untuk digunakan. Lebih ke situ sih Mbak. Jadi kalau faktor human error, pasti kan mungkin drivernya kelelahan lah, harus ada solusi dari manajemen tentang masa faktor kelelahannya harus seperti apa. Kalau untuk faktor kendaraan misalnya remblong atau apa kan berarti mungkin bisa dicek lebih ke pengetatan pengecekan kendaraan. Iya, Nggak harus selalu selalu dibuat jalan terus tapi pengecekannya kurang. Nah, itu betul. Mbak. Kalau untuk wisata ya, kalau untuk bis akap saya ngerasa pasti itu punyanya perusahaan-perusahaan besar. Banyak perusahaan besar yang nggak cuma Iya. satu atau dua unit. Nah, itu pasti kalau saya ngerasa pengecekan berkala mereka harusnya rutin dan lebih tertib. Kalau pariwisata kan sekarang gampang sih Mbak, mau beli bis pariwisata itu gampang banget loh sekarang. Dan manajerial pariwisata perorangan sama PT kan jelas beda. Itu mungkin lebih di pengetatan regulasi sih Mbak, Jadi menurut saya. pengetatan regulasi dan mungkin human resources-nya ya Mas ya. Manusianya itu juga perlu lebih diperhatikan Iya, kondisinya ya, tadi Mas sampaikan bahwa mungkin perlu disupport seperti vitamin, kemudian jam kerja. Kemudian kalau untuk alatnya atau kendaraannya sendiri ya pengecekan kondisinya secara rutin. Nah, ini dari benar. pengalaman Mas yang sering pastinya ya melakukan trip dengan naik bis akap maupun pariwisata. Heeh, Ini paling banyak masalah yang ditemui, kelelahan, mungkin sempat ngobrol ya dengan para heeh. driver, itu yang mereka keluhkan paling banyak apa, Mas? Kalau yang paling banyak mereka keluhkan, ini driver apa dulu Mbak? Kalau Kak, driver pariwisata, bisa pariwisata mereka, dulu, kemudian nah akap boleh. kalau pariwisata mungkin dari jadwal yang terlalu padat, jadwal Iya, trip mereka yang terlalu padat, itu biasanya juga sering dikeluhkan. Tapi selain mereka mengeluh, tapi mereka itu juga bersyukur Mbak, karena sebelumnya kan pandemi 2 tahun mereka tidak jalan. iya, Terus ini juga ngerasa. Nah kalau untuk driver-driver akap, terutama yang di daerah Sumatera, yang jalan Sumatera, itu kan kontur jalannya nggak kayak di Jawa Mbak. iya. Naik turun pegunungan, kemudian gelap, penerangan jalan, rambu-rambu, marka jalan, jalan yang rusak, itu jadi keluhannya mereka. Itu Hmm, menghambat sekali di perjalanan untuk driver-driver akap. belum Dan jalan yang rusak ya? kemacetan, seperti yang masuk Jakarta, kemacetan yang luar biasa. Nah itu. Iya. Jadi memang banyak hal berarti faktor untuk misalnya untuk yang akap aja ya Mas ya. Kita bicara Iya, untuk para supir akap itu memang mereka mengalami banyak hal. Misalnya tadi Mas sebutkan kontur jalannya. Kemudian benar. ya memang berarti ada kemungkinan bahwa pihak lain juga terkait ya dalam hal ini ketika merancang jalan agar dipertimbangkan gitu mungkin ya Mas ya. Iya, benar, Mbak. Terutama perawatan jalan ya sama sarana prasarana jalan raya, terutama penerangan sama marka jalan, rambu jalan itu saya ngerasa ada beberapa daerah yang masih kurang. Beda kalau di Jawa kan, Mbak, Jawa kan udah ada Trans Jawa, udah ada tol, penerangan juga jelas. Di tol aja kadang masih gelap, apalagi Betul. jalan-jalan yang non tol. Ya, artinya di Sumatera khususnya ini memang banyak sekali masih jalan yang buruk, kemudian penerangan jalan
rambu-rambu Iya, lalu lintas yang tidak benar. terlalu jelas itu mungkin menjadi penyebab ya kecelakaan yang Ya, akhir ini terjadi. Jadi harus dilihat secara komprehensif, benar ya Mas ya? iya, benar. Jadi ada banyak faktor. Selain dari SDM juga ya, jelas pengemudi itu, kalau pengemudi kan tanggung jawab dari perusahaan untuk mendidik karakter drivernya. Misal, jangan agresif driving, harus safety driving, kemudian cek kendaraan dan sebagainya, itu bisa dididik dari perusahaan. Tapi kalau faktor jalan raya dan sebagainya itu kita harus aware ke pihak lain, Mbak. Misalnya dari dinas perhubungan atau pihak-pihak terkait untuk marga dan sebagainya. Karena Ya, itu juga faktor penunjang terjadinya kecelakaan. ya lampu-lampu jalan Iya, yang benar. tidak ya memang memang banyak hal yang perlu dibenahi berarti Mas. Iya, Tapi benar. terima kasih banyak untuk masukannya dan pemahaman buat kita bersama. Terima kasih Mas Ah, Wayan sudah mau berbagi oke, dengan kami di siap. Suara Plus 62. Dan salam sehat, sukses selalu. Ya, Terima kasih terima banyak. kasih. Ya, Ya, selamat terima siang kasih, Mas. Mbak. Ya, selamat siang. Terima kasih banyak.